Dari penjelasan di atas, pada era database tradisional, seorang programmer dan analisis sistem sangat disibukkan oleh kegiatan dalam menentukan alamat data yang paling optimal. Jadi bisa dimaklumi karena saat itu masih menggunakan pita magnetik ya, memori storage-nya. Kalau sekarang kan sudah pakai hard disk, sudah pakai SSD, sehingga lebih fokus kepada pemrogramannya. Di database sudah dibuat sedemikian mudah, sedemikian supportnya, sehingga ketika di zaman dulu programmer itu sibuk ngotak-ngatik database-nya, ya, kalau sekarang lebih fokus kepada codingnya, pada pemrogramannya. Ya. Sekarang permasalahan itu sudah sangat berkurang, bahkan dihilangkan, sehingga para spesialis informasi bisa lebih memfokuskan pikiran pada masalah-masalah bisnis. Ya, jadi bagaimana membuat aplikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, khususnya di bidang bisnis, pemerintahan, dan seterusnya. Nah, bagaimana memperbarui file master pada DASD? Ya. Yang pertama, data transaksi dimasukkan melalui suatu terminal dimanapun, misalkan online. Nah, dan setiap data transaksi yang masuk sudah termasuk di dalamnya alamat rekod. Nah, jadi selalu kalau zaman dulu alamat rekod itu penting sekali gitu ya. Kalau sekarang ya penting juga tapi tidak sepenting zaman dulu gitu. Nah, mana skemanya? Ini skemanya ya, skemanya. Bagaimana memperbarui data pada sistem DASD? Yang pertama, data transaksi, memasukkan data transaksi, memperbarui file master. Nah, jadi panahnya dua ya. Panah dua itu artinya pertama kita open dulu, kita panggil, berarti panah yang ke kiri ya, ke kiri. Kita edit, tambah kurang, hapus segala macam. Terus panah ke kanan itu berarti menyimpan. Ya, menyimpan. Sehingga kalau ada dua panah ini ada dua open sama save atau retrieve ya, retrieve itu open biasanya. Terus ada proses update yang memperbarui, kemudian disimpan lagi. Jadi panahnya dua. Kemudian menyimpan data transaksi. Nah, data transaksi apakah bisa diupdate? Biasanya data transaksi itu bisa diupdate kalau ada kesalahan. Jadi misalnya kita memesan barang 10 unit tetapi tertulis 20 unit misalnya. Maka ketika struknya udah diterima oleh konsumen komplain kan, ini kok struknya beda dengan barangnya. Nah, maka bisa jadi ya transaksi pencetakan atau penjualan barang itu bisa diedit. Tapi kelihatannya tidak sesering ya, sesering untuk menambah item pada file master. Ya. Ada dua, minimal dua tiga ya, dua lah ya. Sistem pengolahan data ya, cara mengolah data. Jadi ada yang secara batch ya dan online. Oh ya, untuk batch bagi generasi jadul dulu kenal istilah namanya file auto-exec batch, auto-exec.bat gitu ya. Jadi file yang dieksekusi oleh sistem DOS gitu ya, zaman dulu banget gitu ya. Nah, ternyata file batch itu masih ada ya, masih ada, tapi karena saking canggihnya Windows sehingga kita tidak perlu lagi membuat atau menulis file batch, tetapi sudah dibuatkan ya, terdokumentasi oleh Windows. Nanti kalau Anda iseng-iseng cari ya, file batch masih ada itu. Meskipun tidak ini ya, tidak perlu diotak-atik lagi ya. Jadi bagi yang suka ngotak-atik file registry, nah itu registry batch itu satu set ya, satu set. Yang pertama, pengolahan secara batch. Kata batch berarti ditumpuk dulu, kemudian sekaligus diproses. Jadi Anda pernah lihat sistem antrian bayar listrik atau bayar apa itu ya?
Kan kartu nomor gardunya itu kan disimpan dulu itu. Tumpuk dulu sampai 10 gitu ya. Baru diproses. Nanti ada lagi antrian berikutnya, 10 lagi diproses. Nah, sekaligus memprosesnya itu berapa transaksi. Nah, itu relatif. Ya, relatif. Jadi kalau misalnya bayar listrik tadi mungkin 10, antrian berikutnya sebelah kanannya lagi 10 lagi geser ya gitu. Ya. Yang kedua cara online. Nah, cara online atau secara langsung ya. Jadi isu paling penting itu sebenarnya cuma ada dua tadi ya, file master sama file transaksi. Jadi file master itu untuk data-data yang sifatnya tidak sering berubah. Contoh, item barang, ya, harga barang. Jadi barang itu punya apa aja? Punya nama, punya deskripsi, punya warna mungkin ya, punya harga. Bisa jadi untuk item nama tidak sering diedit ya, tapi yang diedit adalah harga satuannya. Karena harga kan bisa naik turun. Maka file master tetap harus bisa diupdate, diperbarui. Nah, ini contoh pengolahan secara online ya, secara online memasukkan satu rekod transaksi, misalnya ada pemesanan barang atas nama ini, nama barangnya ini gitu ya. Nah, maka ketika itu kita panggil, misalnya kode barang 001, nah panggil, nanti kita bisa melihat apa, harga satuannya berapa kan? Satuannya berapa? Nah, kalau untuk transaksi, kita tetap harus memerlukan file master. Karena data-data transaksi itu sebagian ada di, atau sebagian besar ada di data master. Seperti tadi misalnya barang, ya, nomor item sekian, nama barang ini, warna ini, ukuran ini, satuan ini gitu ya. Nah, ketika kita akan merubah, harga juga ya, ketika kita akan merubah file master atau memperbarui atau mengupdate, maka kita harus buka dulu kan tadi tuh panah ke sana, panah ke sini, itu artinya open atau retrieve, open file, diperbarui kemudian disimpan. Nah, itu namanya memperbarui file master atau mengupdate. Nah, ini ada masalahnya. Apa yang terjadi ketika data itu tidak terintegrasi gitu ya? Awalnya kan komputer itu kan satu-satu ya, sebelum ada jaringan ya, mulai dari skala kecil kemudian tumbuh ya menjadi besar. Nah, akhirnya masing-masing bagian itu membuat sistemnya sendiri-sendiri. Jadi bagian tabungan kalau di bank ya, tabungan sendiri, bagian kredit sendiri, CS-nya sendiri. Bagian apa lagi? Kredit sendiri, bagian analis kredit sendiri gitu ya, bagian apa? Falas dan seterusnya, pokoknya sendiri. Karena waktu itu belum ada jaringan. Nah, ketika jaringan datang, muncul permasalahan. Ya, muncul permasalahan. Kenapa muncul permasalahan? Karena bisa jadi ya di sini beragam format, ya beragam nama file misalnya dan seterusnya itu akan tumpang tindih. Ya, tumpang tindih. Jadi kalau di bank itu ada aplikasi debit, kredit, menambah rekening baru ya bagi CS ya, customer service. Terus informasi saldo. Nah, membuat laporan ya. Terus kalau pemerintah misalnya membuat regulasi atau aturan, harus ada rekening koran, maka bikin lagi kan programmernya, memperbarui lagi ya. Nah, yang diperbarui yang mana? Apakah bagian tabungan, apa bagian CS atau bagian ribet ya, ribet sekali. Itulah permasalahan di awal-awal ketika setiap komputer itu atau setiap bagian itu mempunyai aplikasi masing-masing dan tidak terintegrasi. Ya.
Akibatnya akan terdapat banyak sekali file-file data atau program ditambahkan dalam sistem. Jadi kata banyak sekali itu bisa jadi ganda, double, duplikasi, ya, duplikasi. Nah, proses ini menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama adalah adanya redundansi dan inkonsistensi, ya. Redundansi itu artinya rangkap, ganda, double, ya. Di sini ada, di sana ada, ya. Sama datanya sama, ya, sama datanya. Tetapi beda bagian dan tidak terhubung. Nah, kembali ke EKTP ya yang menjadi cita-cita awal. EKTP itu sebenarnya ingin menyatukan data secara terintegrasi. Contoh, kasus yang muncul ketika Anda mendaftar kuliah atau ngurus jati diri gitu ya. Contoh ini. Nama di ijazah SMA sama nama di ijazah SMP itu bisa beda. Padahal orangnya sama. Namanya ya, namanya. Ijazah SMP sama SD bisa, atau SMA. Nah, bermasalah ketika Anda jadi ASN atau PNS. Syaratnya adalah konsisten, jati diri, nama gitu ya. Mulai dari akta kelahiran, nama di ijazah SD, SMP, SMA, S1 sampai S1. Nah, makanya ketika sistem didikti itu akhirnya menggunakan identitas di KTP. Jadi kalau mahasiswa daftar baru, itu selain dimintai biaya, itu juga dimintai mana KTP-nya. KTP di entry, kan punya NIK ya, punya NIK di entry, nama sesuai KTP, nanti di print tinggal tanda tangan. Jadi tidak perlu lagi ngisi formulir pendaftaran. Karena pada dasarnya yang Anda isi itu juga gitu, ya. Jadi secara tidak langsung kita masih mempunyai riwayat ngisi nama, tempat tanggal itu berulang-ulang. Ya. Padahal kalau cita-cita di awal dulu, EKTP itu tujuannya supaya ketika kita misalnya ngajuin kredit motor misalnya ya, kita tinggal serahkan aja KTP kita. Si petugasnya nyeken atau diapain lah gitu ya, di reader yang pasti di pembaca kartu gitu ya. Terus nanti muncul ngeprint formulir. Langsung jadi. Langsung muncul namanya, alamatnya, tempat tanggal lahir, pendapatan segala macam gitu ya. Dari mana pendapatan? Mungkin terintegrasi dengan data di kantor. Atau kalau dia ASN, terintegrasi dengan data-data di BKD dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mau kredit motor, kita langsung outputnya berupa formulir, sudah ada datanya. Nah, kita tinggal tanda tangan di bawah. Nah, tanda tangan tadi bisa juga tanda tangan di atas tablet, touchscreen, atau di kertas. Menyesuaikan itu. Tapi yang pasti, dokumen-dokumen yang selama ini sering kita masukkan berulang-ulang ya, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama itu, ya itu kan relatif tetap kan ya, relatif tetap. Ya meskipun ya status pernikahan bisa berubah, alamat bisa berubah ya. Nah nanti kan disampaikan ketika kita mempunyai perbedaan identitas. Jadi alamat misalnya, dulu alamatnya di kelurahan X, sekarang di kelurahan Y. Nah artinya apa? Itu yang disampaikan. Nah kalau seperti itu berarti harus ada update informasi. Ya, jadi EKTP itu sebenarnya luhur cita-citanya gitu, tapi karena kena kasus kemarin jadi nggak beres sampai sekarang gitu. Nah, gitu cita-citanya seperti itu, ya cita-cita seperti itu. Jadi cita-cita itu dari dulu udah ada sebenarnya, tinggal pelaksanaannya aja yang nggak beres gitu. Oke, data rangkap dan tidak konsisten. Apa aja yang jadi permasalahan? Karena ketika data dibuat masing-masing bagian oleh masing-masing programmer, bisa jadi setiap programmer punya selera terhadap formatnya, bahasa pemrogramannya beda-beda. Termasuk di sini duplikasi, double. Data yang berlebihan disebabkan oleh adanya duplikasi data menyebabkan satu, volumenya lebih besar jelas. Kalau dulu jadi masalah ya karena memori mahal, sekarang nggak masalah. Yang kedua,
otomatis kudu biaya